محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا وربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين وسلم وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالى إلى يوم الدين. اللهم اجعل معاصر تقبل سواء برنا ونورنا والنور لا إله إلا الله والله يا الله. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجزء مباركة يتمنى واصلة ورحمة النازلة وبركة الشاملة وصدقة متقبل المطيع والكتب إلى حضرة سيدنا وبركة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى روح أولياء الله سبحانه من جميع المسلمين. اللهم اجعل فداء له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار وإتقا له من النار وسلامة من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل رحمة ونعمة ومغفرة ورزقا لأهل القبور من المسلمين ونسألك التجارب عنهم وبأهل فراديس الجنة من الغرين والبلدان من نبوتك ورحمتك يا رحمن. وصلى الله على آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة للقبول. Para ikhwan dan akhwat serta hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dengan pembacaan salawat Nabi yang dilanjutkan oleh dengan pembacaan maulid dan qiyam serta diakhiri dengan pembacaan tahlil, kita semua selalu mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu akan menambah kecintaan kita. Kamera pindah. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Amantu billah, sadaqallahu maulana al-azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita melihat, bahkan sering kita lakukan bagi kita yang mempunyai seorang anak. Bila kita memberikan sesuatu kepada anak kita, memberikan uang misalnya, kemudian setelah memberikan uang, kita pun berkata kepada anak kita, ayo bilang apa dulu. Kita pun karena sudah pernah diajari menjawab pertanyaan orang tua, terima kasih ayah, terima kasih mama. Kenapa orang tua bertanya begitu? Tiada lain untuk mengajari si anak supaya pandai mensyukuri nikmat yang telah diterimanya. Dan juga agar orang tua tambah cinta kepada si anak, dan agar orang tua lebih ingin memberi kembali apa-apa yang akan diberikan kepada anaknya. Makanya orang tua bertanya demikian. Begitu juga kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, Allah menyuruh kita seakan Allah bertanya kepada kita setiap kita menerima nikmat darinya, ayo bilang apa padaku. Maka kita pun yang mengerti dengan apa yang Allah ajarkan sebelumnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah muslimin, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar Allah tambah cinta kepada kita, agar Allah memberikan yang lebih lagi kepada kita. Mari kita ungkapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah atas segala yang telah diberikannya kepada kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, sering pula juga kita saksikan, sering pula kita lakukan. Orang tua bertanya kepada anaknya, walaupun pertanyaan itu sudah pasti dia ketahui, walaupun pertanyaannya seakan tak perlu dijawab. Orang tua bertanya kepada anak siapa ini? Si anak menjawab, anak bapak, anak mama. Padahal mamanya tahu dia anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan bertanya kepada kita, ayo siapa umatku? Kalau dia umatku pasti berselawat kepadaku. Man shalla alaihi sallaitu alaihi. Siapa yang berselawat kepadaku, aku jawab juga. Jadi seakan siapa yang berselawat kepada Rasulullah menjawab panggilan Rasulullah, ayo siapa umatku, ayo ini umatnya siapa. Kalau dia benar-benar mengaku umat Rasulullah, pasti berselawat kepada Rasulullah. Masyarakat muslimin, bukankah kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mari kita bersama memuji Allah, mengiringinya dengan pujian kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Sering pula kita lakukan, sering pula kita juga saksikan, bila anak kita mau makan, kita berkata kepada anak kita, ayo cuci tangan dulu. Kenapa disuruh cuci tangan? Karena takut makanan yang nanti akan dimakan tidak merupakan satu makanan yang bermanfaat bagi tubuh, malah akan merusak tubuhnya karena adanya kotoran di tangannya. Maka si anak mulai mencuci tangannya, dia menggesek-gesekkan tangannya sebanyak 7 kali biasanya.
sehingga makanannya dimakannya menjadi nikmat. Itu yang diajarkan oleh guru besar Tarekat Naqsyabandi Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan yang kita peringati awalnya sekarang. Setiap kita menerima pelajaran sesuatu yang nikmat untuk hati kita awali dulu. Kita cuci hati kita dengan istighfar 7 kali agar semua pelajaran yang nanti akan disampaikan menjadi sesuatu yang nikmat buat hati kita, menjadi sesuatu perubahan buat kita untuk menjadi manusia yang lebih sempurna, bukan malah menjelekkan orang, bukan malah mencaci maki orang, bukan malah menjadi sesuatu yang dimurka oleh Allah. Hadirin, ada baiknya agar apa yang saya sampaikan nanti menjadikan kesehatan buat jiwa hadirin semuanya, kita ikuti yang diajarkan oleh Syekhona Al-Habib Muhsin Al-Hindwan untuk membaca istighfar 7 kali untuk panca indera, perut dan kemaluan, agar semua yang saya sampaikan atau pelajaran apapun yang masyarakat muslimin dapatkan bisa bermanfaat bagi jiwanya. Kita istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Rabbi, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami dan keluarga kami. Rabbi, ampuni bila nikmat mata yang telah Kau berikan kepada kami pergunakan kepada sesuatu yang tidak seperti yang Kau kehendaki. Ampuni bila nikmat mulut yang Kau berikan kepada kami tidak kami pergunakan kepada sesuatu yang bermanfaat sesuai seperti apa yang telah Kau harapkan. Ampuni bila Kau berikan nikmat telinga buat kami, malah kami pergunakan untuk hal-hal yang Kau murkai. Ampuni juga bila nikmat tubuh yang Kau berikan tidak kami pergunakan sebagaimana mestinya, ya Rabb. Jangan karena dosa kami Kau tutupi kenikmatan di saat kami menikmati pelajaran-pelajaran-Mu. Kabulkan permohonan kami, ya Allah. Bila tidak kepada-Mu, lalu kepada siapa lagi kami harus meminta? Kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita memperingati hari ulang tahun wafatnya guru besar Tarekat Naqsyabandiyah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Beliau adalah manusia yang hebat dan luar biasa. Keluar saya sebagai putra beliau, tapi saya sendiri mengacungkan jempol atas kehebatannya. Bagaimana tidak, semua ilmu-ilmu agama beliau kuasai. Bahkan orang-orang yang mempunyai kepandaian, keahlian dalam bidang agama mengakui kehebatan beliau. Kehebatan beliau juga atas ketabahannya, kegigihannya di dalam membimbing murid-muridnya hingga saat ini pun bersama memperingati haulnya. Kesabaran beliau di dalam menghadapi cobaan begitu bisa dinomorsatukan. Ketabahan beliau sungguh hebat. Al-Habib Muhsin Al-Hindwan ini awalnya menikah pada saat beliau berumur 16 tahun. Istrinya bernama Kuswati, murid Madrasah Makarimul Akhlak yang dibimbingnya sendiri. Beliau mencintai istrinya, tapi Allah memanggilnya dengan cepat sekali.
Sehingga pada waktu istrinya hamil, wafat bersama putra pertamanya, Al-Habib Muhsin. Sedih banget, sedih sekali, seakan sudah patah semangat sepertinya. Beliau kafankan sendiri, beliau mandikan sendiri, beliau kafankan sendiri. Bahkan beliau yang menurunkan ke liang lahat istri tercintanya. Setelah itu beliau seakan sudah tidak mau nikah lagi. Abahnya Al-Habib Ali berkata, Muhsin, engkau harus kawin lagi. Jangan kau biarkan perasaanmu hanyut demikian. Sepertinya hampir sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditinggalkan oleh istrinya Sayyidah Khadijah, seakan tak ingin nikah lagi. Al-Habib Muhsin menjawab, Abah, aku menunggu perintah dari atasanku. Akhirnya Al-Habib Muhsin mendapat perintah dari Allah menikahi seorang wanita namanya Ibunda Zainab di daerah Sampang. Beliau mempunyai 3 orang putri, dinamai Syarifah Zahra, yang kedua Syarifah Ni'mah, dan yang ketiga dinamai Syarifah Zainiyah atau yang biasa kita kenal dengan Syarifah Iyut. Pada waktu usia Ibah Iyut masih kecil, ibunya terserang penyakit yang sangat ganas dan merenggut nyawanya. Kembali Al-Habib Muhsin mengalami kesedihan yang sangat. Tak lama dari itu Al-Habib Muhsin diperintah lagi oleh atasannya untuk menikahi seorang wanita di daerah Kampung Arab, namanya Ibunda Aliyah binti Ahmad bin Zadar. Setelah menikah, belum cukup ujian yang Allah berikan, diserang dengan berbagai macam fitnah yang sangat. Akhirnya pada saat Ibunda Aliyah hamil putra pertamanya, Al-Habib Muhsin harus masuk ke penjara karena serangan fitnah yang tajam. Disitulah Al-Habib Muhsin menerima ujian yang sangat berat. Ibunda Aliyah melahirkan seorang putra namanya Habib Muhammad Jauhari Al-Hidwan atau Habib Ahmad. Jadi Habib Ahmad waktu dilahirkan, Habib Muhsin berada di penjara. Ketabahan Habib Muhsin hebat sekali. Serangan demi serangan, tapi tak gentar. Sehingga seluruh anggota pemasyarakatan di penjara semua, bahkan pegawainya semuanya, hampir semuanya berbaiat kepada Al-Habib Muhsin. Sungguh hebat Al-Habib Muhsin Al-Hidwan. Dan memang banyak, sampai akhir hayatnya pun masih banyak yang mencerca beliau dengan kata-kata yang pedas sedikit. Tapi memang begitu yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna likulli nabiyyin nadhur. Dan aku jadikan setiap nabi, nabi di sini bisa diartikan seorang yang membawa berita gembira. Nabi, an-naba ini beritanya, dia an-nabi yang membawakan berita. Pasti ada musuhnya. Musuhnya hebat-hebat. Kita lihat ke belakang. Nabi Allah Nuh, anaknya sendiri tidak percaya, anaknya tidak mengikuti anjurannya, sehingga Allah menurunkan siksa dengan tenggelam, dimakan banjir, ditelan banjir, karena tidak percaya kepada Nabi Nuh, ayahnya, Kan'an namanya. Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri tidak percaya kepada Nabi Ibrahim, menolak Nabi Allah Ibrahim, bahkan mengusir Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dengan tabahnya masih berkata kepada ayahnya, Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memohonkan ampun untukmu ayahku, Allah sangat baik buatku. Memang begitu, Nabi terdahulu diuji dengan berbagai macam ujian, tapi sabar. Nabi Allah Yusuf, saudara-saudaranya yang memusuhinya, tak segan-segan Nabi Allah Yusuf dibuang ke sumur. Bahkan ujiannya juga dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Allah Nuh dari putranya, Nabi Allah Ibrahim dari orang tuanya, Nabi Allah Yusuf dari saudaranya, Nabi Allah Musa
Ini dari ayah angkatnya yang kita kenal dengan Fir'aun. Ini ayah angkat Nabi Allah Musa. Disiksanya, ditolaknya mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa pada waktu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam musuhnya, yang memusuhinya adalah pamannya sendiri. Lengkap contoh-contoh yang Allah berikan di depan. Nabi Nuh putranya, Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Yusuf saudaranya, Nabi Musa ayah angkatnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga Al-Habib Muhsin waktu di penjara, di dalam buku catatannya, di agendanya disebutkan didatangi oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di situ Nabi Allah Yusuf berkata kepada Al-Habib Muhsin, haluka kahali, keadaanmu sama dengan keadaanku. Itu sabarnya. Nah, kalau Al-Habib Muhsin Al-Hindwan sudah begitu banyak serangan dan gangguan, lalu bagaimana penerusnya? Siapa kira-kira musuhnya? Siapa kira-kira yang memusuhinya? Anaknya? Orang tuanya? Saudaranya? Pamannya? Atau siapa? Rabbi, Kau telah tunjuk aku sebagai penerus dari perjuangan kekasihmu Al-Habib Muhsin itu. Berikan kepada kami kekuatan menghadapi serangan gangguan yang datangnya dari dalam maupun dari luar, untuk meninggikan kalimat-Mu ya Rabb. Kiranya aku hanya berlindung kepadamu ya Rabbal Alamin. Itulah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Saudara-saudara, apa sih yang dibawa oleh Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan? Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah. Semua orang Sumeneb hampir tahu semua. Tapi sebetulnya Al-Habib Muhsin ini banyak menerima ijazah mursyid, banyak sekali. Cuma di dalam penelitian beliau, di dalam memimpin manusia, tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah lah yang lebih pantas, yang lebih cepat untuk mengantar murid-muridnya kenal kepada Allah. Kenapa Al-Habib Muhsin mengajari tarekat Naqsyabandiyah? Ini karena disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang dijadikan tema oleh Al-Habib Ali sekarang ini. Katanya, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Kenapa dibiarkan hati-hati mereka ini tidak khusyuk? Itulah barangkali. Maka dari itu Al-Habib Muhsin semangat untuk membawa murid-muridnya, untuk membawa mereka yang mau dibimbingnya dekat kepada Allah, khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Ayat ini menyinggung orang yang beriman. Siapa sih orang yang beriman? Di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin yang sebenarnya ialah orang yang apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kalau telah diberikan, dibacakan kepada mereka, diisikan ke hati mereka tanda-tanda kebesaran Allah, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berpasrah diri. Saudara, kita bahas sedikit. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin. Kalau di dalam Al-Quran disebut ada innama, ini artinya koridor, ini artinya batasan. Artinya Allah hanya akan bercerita dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang mukmin
Yang diajak bercerita hanya orang mukmin, orang lain enggak diajak cerita. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin. Al-mu'min, ingat, orang yang percaya, bukan orang yang meyakini, bukan. Begini ilustrasinya, tidak sama penyanyi dengan menyanyi. Kalau penyanyi, dia akan menyanyi sesuai aturan. Dia akan tahu dengan nada, dia akan tahu dengan note, dia akan tahu dengan pitch control dan sebagainya. Tetapi kalau dia hanya menyanyi, mungkin saja dia penyanyi kamar mandi. Bahkan syair-syairnya kadang-kadang salah. Itu penyanyi. Bedanya dengan menyanyi. Jadi kalau menyanyi belum tentu penyanyi, tapi kalau penyanyi pasti kerjanya penyanyi. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman bukan hanya orang yang berkata percaya, tetapi tidak menjadi orang mukmin. Saya percaya kepada Allah, tapi tidak melakukan hal-hal apa sebaiknya, apa yang seharusnya dilakukan orang mukmin. Saya percaya kepada Rasulullah, tapi tidak mau baca selawat, tidak baca maulid. Saya percaya kepada Allah, tapi tidak mau berzikir, tidak mau sholat. Ini namanya cuma bilang percaya, tidak menjadi orang mukmin. Jadi yang diajak oleh Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin. Idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Apa takut? Apa sih takut sebenarnya? Takut itu adalah pernyataan kelemahan diri. Jadi takut adalah pernyataan seseorang, pernyataan kelemahan diri. Kalau kita takut, itu artinya kita menyatakan bahwa diri kita itu lemah. Tetapi kalau kita takut kepada sesama kita, ini ada batasannya, takut. Misalnya, kita berani tidak dengan Mike Tyson? Takut kalau suruh tinju. Tapi kalau kita akan tanding tajwid, insya Allah tidak takut. Jadi batasan takut ada batasannya. Jadi takut kalau tinju dengan Tyson. Tapi kalau tanding masalah tajwid, kita tanding baca Al-Quran, nggak takut. Takut ada batasannya. Tapi kalau kepada Allah nggak ada batasannya, kita harus takut kepada Allah. Kita harus menyatakan diri kita bahwa diri kita lemah. Pernyataan diri kita lemah harus ditunjukkan dengan tawadhu, merendahkan diri. Jadi orang yang disebut orang takut kepada Allah adalah orang yang merendahkan diri, orang yang tawadhu. Takut ini sebetulnya ada 7 macam. Mungkin hadirin sudah tahu semuanya. Takut ini ada 7 macam. Tapi yang bisa kita pakai hanya 5. Yang 2 tidak perlu dan tidak usah kita pakai. Yang 2 ini, yang pertama adalah takutnya malaikat kepada Allah. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma'amarahum. Artinya malaikat ini selalu beribadah kepada Allah, sehingga masih takut. Kita tidak bisa, kita selalu dosa, jadi tidak bisa kita pakai. Yang kedua takutnya siapa? Yang kedua takutnya setan. Takutnya setan kepada Allah. Setan ini kalau menggoda kita, setan ini kalau mengganggu kita, setelah kita ikut, misalnya kita diganggu suruh berbuat maksiat, setelah kita berbuat maksiat, setannya bilang sama kita, ana bari'un mink, ini akhafullah. Kata setan, aku lepas tangan ya, aku cuma ngajak tadi, kamu ngerjakan sendiri, aku lepas tangan, aku takut pada Allah. Dan setan selalu berbuat kesalahan tapi mengatakan takut. Kita jangan kayak begitu, selalu buat salah bilang takut pada Allah tapi selalu maksiat. Itu jangan. 2 jangan dipakai. Yang harus kita pakai, yang harus kita pelajari ada 5. Yang pertama khauf. Yang pertama dari yang 5 takut ini namanya khauf. Itu takut. Ini dipakai oleh orang-orang awam. Karena diceritakan oleh Allah nanti di dalam neraka aku orang-orang yang menentang perintahku akan aku masukkan di neraka. Di neraka ini ada apinya, ada ininya, ada, menakutkan sekali.
Orang mukmin yang sebenarnya diceritakan ini harus takut kepada Allah, karena Allah yang menentukan masuk surga atau neraka. Jadi kalau kita bisa takut kepada Allah, pakai khauf ini, kita orang awam ini, kita akan bahagia dunia akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Itu takut yang pertama. Takut yang kedua namanya khasyah. Takut ini dipakai oleh orang-orang yang pintar. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Sesungguhnya seorang yang hamba yang takut pada Allah adalah ulama. Jadi dia pelajari. Kalau saya begini Allah pasti murka, dia begini pasti murka. Jadi segala apa yang dipelajari tentang agama ini, bukan hanya takut kepada nerakanya, tentang murka yang lain. Kalau saya begini dosa, kalau begini dosa, dipelajari, lebih takut lagi. Jadi khasyah ini lebih tinggi daripada khauf. Yang ketiga namanya wajil, bergetar hatinya. Ini punya orang-orang saleh. Jadi kalau diceritakan tentang Allah, wajilat qulubuhum, wajil, bergetar hatinya, takut pada Allah. Ini orang-orang yang saleh, yang sudah benar-benar menjaga apa yang dia ingat tentang neraka, ingat tentang nikmat surga, ingat semuanya, dia tahu semua, dia jalan semua, tapi masih hati-hati takut. Ini namanya wajil. Ini dengan zikrullah disebutkan Allah, ingat. Dengan ini, dengan zikir, mereka itu bisa menikmati takut ini. Khauf, khasyah, dan wajil. Ya. Yang keempat namanya rahbah. Rahbah ini punyanya orang-orang abidin, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang tidak merasa puas, selalu ibadahnya kayaknya kurang, selalu beribadah, ingin beribadah begini, kayaknya salah, kayak mungkin banyak beribadah. Kalau hanya di dalam sehari semalam sholat fardu, hanya mengandalkan sholat fardu yang 5 kali, merasa kurang, ditambahnya lagi, setelah itu nambah lagi, karena takutnya kepada Allah. Orang-orang abidin namanya rahbah. Yang kelima, takut ini namanya haibah. Haibah ini dimiliki oleh orang-orang arifin, orang-orang yang kenal kepada Allah. Takutnya apa? Takut di dalam sholatnya tidak mendapat senyum dari Allah. Kayaknya kalau yang di sini tingkatan yang dimiliki sudah lebih banyak kepada arifin sepertinya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Allah senyum. Apakah Allah benar-benar senyum kepada orang-orang arifin? Kita tidak tahu secara pasti. Tapi diterjemahkan Allah senyum ini adalah satu kenikmatan yang dimiliki oleh seorang saat beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang kenal kepada Allah ini kalau sholat meneteskan air mata, tapi nadanya itu indah. Takut kepada Allah dengan air matanya berlinang, tapi tersenyum pada waktu sholat karena mendapat senyuman dari Allah. Tenang hatinya. Itulah takut. Ya. Jadi takut ada 5 macam. Jadi orang-orang yang beriman harus punya rasa takut. Ini yang pertama. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kalau sudah nikmat takut tadi masuk ke dalam hatinya, zadathum imana, bertambah keimanannya. Orang yang bertambah keimanannya, orang yang punya keimanannya bertambah, berarti orang ini tidak putus asa. Dia selalu siap untuk melangkah ke depan. Dia punya pengharapan. Kalau kita tanding sepak bola misalnya, kita punya keyakinan kita menang dengan musuhnya, maka kita punya pengharapan, semangat yang tinggi, keyakinan, punya pengharapan, saya pasti menang. Kalau sudah percaya bahwa bisa memenangkan, dia akan semangat dan selalu punya pengharapan, saya harus menang.
Jadi zadathum imanan dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran adalah orang yang tidak putus asa, orang yang punya pengharapan kepada Allah. Jadi orang mukmin harus takut, harus punya pengharapan, harus punya raja. Pengharapan ini juga ada 5. Kita ambil 5 saja, banyak pengharapan tapi 5 saja. Ada pengharapan yang orangnya itu menyebutkan yang dimaksud, yang diharap, nama yang diharap, dan juga keperluannya. Ini dilakukan oleh orang awam. Orang awam ini kalau berharap kepada Allah, kalau minta kepada Allah, ya Allah, minta kepada Allah, saya punya urusan ya Allah, sukseskan urusan saya. Ini orang awam. Jadi menyebutkan nama yang diharap dan yang dimaksud di dalam hatinya disebutkan juga. Ini saya. Ini yang saya. Mungkin yang hadirin lebih parah. Ini orang awam. Jadi berharap kepada Allah disebutkan perlunya. Minta. Yang kedua berharap dia menyebutkan nama yang diharap tetapi tidak menyebutkan keperluannya. Dia hanya memuji yang diharap. Artinya selalu memuji Allah. Kalau hadirin pernah pergi ke pusara orang-orang alim, orang-orang wali, Sunan Ampel, atau mungkin ke Habib Yusuf di Telanggung, kalau kita keluar ada anak-anak kecil yang berharap kepada kita. Dia tidak minta uangnya. Dia bilang, Bapak mudah-mudahan ke Mekah, mudah-mudahan urusannya sukses. Dipujinya orang ini, tidak minta uang. Nah, ini orang ulama, orang pintar ini. Tidak minta apa-apanya, cuma langsung dipuji yang diminta itu, dan kita pun ngerti, dikasih. Allah kayak begitu. Orang yang berharap, orang alim tidak minta apa yang akan diminta, tapi langsung memuji yang diminta. Yang dimuji Allah, ini pengharapan. Jadi kalau ingin memuji pada Allah, kalau ingin masuk dalam golongan orang-orang yang pintar, mintanya jangan disebutkan, ya Rabbi, ingin supra ikhya. Jangan. Tapi minta, ya Rabbi, Engkau maha kaya, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Lalu kepada siapa lagi kami meminta, ya Allah? Jadi mintanya kepada Allah, tidak menyebutkan namanya. Yang ketiga pengharapan hanya menyebutkan namanya, tidak ngomong apa-apa. Ini punyanya orang saleh. Sama seperti anak kecil. Anak kecil ini dengar bunyi di luar di jalan, dedet, dedet. Ini apa? Es, tahu semuanya. Lalu anak kecil itu bilang, mama, mama. Mamanya tahu, minta belikan es. Tidak bilang, cuma nangis, mama. Ini punyanya orang soleh. Dia simpan di hatinya kemauannya, cuma bilang, Allah, Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Allah maha mengerti. Ini orang-orang soleh, tidak banyak permintaan kepada Allah, disimpan di hatinya, Allah maha tahu. Anda ingin jadi orang soleh, walaupun bukan namanya soleh, silakan lakukan. Silakan lakukannya begitu. Yang keempat, pengharapan memanggil nama yang diharap butuh pedulinya, yang diharap. Sama seperti seorang anak sakit, mama mau makan ini, mau minta disuapin, mama minta disuapin, mama lagi mau gini, mama lagi, mama. Sakitnya itu selalu minta mama yang jadi kayak gitu juga. Kalau kita orang-orang abidin, orang-orang ahli ibadah, kalau nyebut Allah, Allah, semua pedulinya Allah yang dibutuhkan. Apa saja terserah Allah sudah. Mau diginikan terserah Allah. Kayak orang sakit kayak gitu tadi. Ini orang-orang abidin. Yang kelima, orang-orang arifin, orang-orang yang kenal kepada Allah. Ini pengharapannya sama seperti anak kecil bangun tidur. Anak kecil ini kalau bangun tidur biasanya nangis. Nangisnya manggil, mama, mama. Mau apa itu? Mau mamanya cuma. Nggak mau minta apa-apa, cuma mau minta mama datang ke sini. Perlu aku mah? Aku cuma minta mama. Ngerti apa ngerti? Ngerti. Kalau nggak ngerti nanti di setel lagi kasarnya. Ya. Jadi pengharapan yang kelima
adalah orang yang berharap kepada Allah. Ini punyanya orang-orang arifin, orang-orang yang kenal kepada Allah, hanya menyebutkan Allah, 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 hanya butuh keridhaan Allah. Itu pengharapan. Nah, dalam pengharapan ini, orang di dalam berharap ini harus punya sifat qanaah, menerima apa adanya. Kalau kita misalnya dikasih oleh orang uang, kasih 100.000, kok cuma ngasih 100.000 sih? Tidak bisa. Kita minta kepada orang dikasih berapa, namanya juga minta, harus terima apa adanya. Jadi orang yang disebut zadathum imana kata Allah, orang-orang yang benar-benar mempunyai raja pengharapan kepada Allah dan disiapkan di hatinya terima apa adanya. Dan ayat selanjutnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya orang-orang yang beriman ini berpasrah diri. Yatawakkalun, tawakal. Apa tawakal? Tawakal ini tanda cinta. Orang tawakal ini tandanya orang itu cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang itu benar-benar pasrah 100%. Ya, kalau kita cinta, kalau seorang yang cinta, seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita atau wanita cinta kepada laki-laki, biasanya bilang, aku terserah kemudian mau diapakan aja. Si laki-laki mulai megang, lalu si perempuan bilang apa? Kata orang sekarang, nggak bisa sudah mengendalikan. Ini saya bawa karena memang sudah biasa didengar tentang ber itu. Ber itu punya rahasia di situ. Banyak orang tidak percaya, orang Jepang tidak percaya, makanya di reklamonya itu orang Nigeria tertawa, kemudian orang Jepang nyoba juga apa minumannya, ditertawai, asyik ber itu ya. Nah, di dalam berpasrah diri itu artinya cinta, ya, cinta. Nah, cinta ini harus disiapkan dengan wara. Hati-hati dari yang subhat. Walaupun kita cinta, kita harus hati-hati mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalaupun kita cinta kepada tetangga kita, jangan seenaknya, subhat itu, haram kepada kita, tidak boleh. Tetangga kita tetapi memang suami, harus boleh. Jadi harus hati-hati dari yang subhat, cinta. Cinta juga banyak macamnya. Dari sifat dan macamnya cinta ini yang saya pernah pelajari ada kurang lebih 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Jadi cinta itu banyak macamnya, banyak namanya. Karena dari tadi udah disebutkan 5 maka saya sebutkan 5 aja macamnya. Yang pertama cinta itu berharap dan diberi. Ini punyanya orang awam. Kalau kita minta sesuatu kemudian Allah memberikan, kemudian kita cinta kepada Allah. Ini orang awam. Kalau doa kepada Allah sampai bergetar tangannya, tidak dikasih, berhenti besok sholat. Tidak cinta. Jadi cintanya hanya kalau dikasih sesuatu, minta dikasih tambah cinta. Ini orang awam. Kalau bisa jangan bertahan di sini. Yang kedua, cinta perhatian. Cinta timbul karena perhatian. Ini punya ulama, dipelajari oleh ulama. Allah begitu, ya Allah, begitu kasihnya Allah memberikan kita ini, perhatian ya Allah. Allah banyak macam sekali. Bahkan kita hidup tidak bayar. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, nggak bayar. Kita nafas, nggak bayar. Jangankan kita yang punya penyakit asma, tidak bayar. Banyak diambil itu, tidak bayar juga. Iya, tidak bayar. Begitu baiknya. Jadi pantas kita cinta kepada Allah. Begitu banyaknya perhatian Allah kepada kita. Ini kata ulama. Kalau kita mau mengikuti ulama, kita akan mudah untuk mencintai. Setelah kita menikmati adanya nikmat yang Allah berikan, kita bisa begini, kita bisa begini, kita bisa noleh dan sebagainya. Ini nikmat dari Allah. Bahkan orang-orang yang kenal berkata, andai Allah mewajibkan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan, maka tidak akan ada kesempatan bicara antara kalian, kata orang.
Jadi bisa bergerak begini alhamdulillah, bisa bergerak begini alhamdulillah, bisa berjam matanya sedikit alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu sampai tidak bisa ngomong sama yang lain. Untung tidak diwajibkan bilang alhamdulillah. Maksudnya tidak harus, tapi yang disebut syukur adalah meletakkan nikmat Allah pada tempatnya. Itu cinta yang kedua adalah peduli. Cinta yang ketiga adalah tidak kikir. Ini punyanya orang saleh. Jadi kalau kita itu cinta kepada Allah tidak kikir, diminta zakatnya segera bayar, belum diminta dari bayar duluan. Ini yang namanya orang-orang yang saleh. Kalau datang orang-orang yang minta zakatnya, tunggu, mau dihitung dulu. Sebab ini pada waktu ini bukan orang soleh sudah. Bisa saja soleh tapi namanya aja. Jadi orang-orang yang soleh tidak kikir. Ini tandanya orang-orang cinta itu tidak kikir. Ini punyanya orang soleh. Ya, diminta apa dikasih. Yang keempat itu tidak menolak. Ini tandanya cinta. Apa saja dikasih, apa dikasih itu diterima, tidak ditolak. Dikasih nikmat ini oleh Allah diterima dengan senang hati semuanya. Ini punyanya orang abidin, orang-orang ahli ibadah. Dikasih penyakit ini sabar, dikasih cobaan ini sabar, bukan tambah jauh pada Allah, tapi tambah dekat. Ini punyanya abidin. Kita kadang-kadang juga jadi abidin ini, tapi karena terpaksa. Udah keadaan gini, ini sudah ketetapan Allah, gitu. Ini sudah Allah sudah kasih gini, sudah kita terima. Nah pada waktu itu kita bukan namanya kita itu masuk golongan abidin, mungkin aja nama kita abidin. Mohon maaf yang punya nama abidin, ya Pak Zen ya Mas. Zen. Yang kelima itu cinta namanya tidak meminta. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu, ini golongan orang arif billah, tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah minta ini, minta itu, tidak. Dia hanya minta Allah. Dia hanya ingin dekat kepada Allah. Jadi maksud dari ayat tadi, sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, takut pada Allah. Jadi orang yang mukmin harus punya takut. Wa idza alaihi ayatuna zadathum imana. Dia punya raja, dia punya pengharapan kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia punya cinta yang mana takutnya diwujudkan dalam tawadhu, merendahkan diri. Pengharapannya ditunjukkan dengan qanaah, menerima apa adanya, dan cintanya ditunjukkan dengan wara, hati-hati dari yang subhat. Ketiganya dibungkus oleh orang-orang yang beriman ini dalam keyakinan kepada Allah. Maka orang-orang banyak menyebutkan tawadhu itu disingkat dengan ta, qanaah disingkat dengan qaf, wara disingkat dengan waw, yakin disingkat dengan ya. Sehingga kalau digabung jadi takwa. Jadi orang mukmin pasti mempunyai sikap sebagaimana orang yang takwa, sehingga dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah orang mukmin yang dimuliakan oleh Allah, yang takwa, yang benar-benar memakai mukminnya. Ini yang diajarkan oleh Al-Habib Muhsin bin Ali alaihi ridwan. Hadirin yang berbahagia, tidak perlu terlalu panjang yang saya sampaikan, sedikit agar dicerna, insya Allah bisa merubah kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya cerita juga sedikit, cerita nyata. Suatu waktu ada teman saya, teman sekolah waktu saya sekolah, datang ke rumah saya di Kolor di sana. Datang kepada saya, wah Amin, ternyata kamu sekarang jadi orang hebat. Kawan waktu sekolah biasa gurau, kamu orang hebat. Siapa yang tidak kenal kamu sekarang di Sumeneb ini? Kamu ternyata jadi guru orang banyak ya, di mana-mana, kemana-mana kamu, ke Banjarmasin, ke Makassar, ke Pontianak dan sebagainya. Kamu hebat. Tahu dari mana kamu hebat? Saya bilang, wah siapa? Saya tanya, Habib Amin, Habib Amin. Saya bilang, saya belum hebat kalau kamu belum baiat tarekat. Saya bilang sama kawan kayak gitu. Lalu kawan saya bilang, saya sebetulnya pengen masuk tarekat, tapi belum siap. Belum siap, benar-benar belum siap. Saya nanti tidak ngerjakan. Saya takut
ini, enggak kerja. Makanya saya enggak menurut. Nanti kalau saya sudah siap, saya mesti masuk. Saya bilang, orang tidak masuk tarekat ini, orang tidak baiat ini, biasanya orang tidak baiat ini hanya karena 4 hal. Ya, orang tidak baiat karena berapa? 4 hal. Yang pertama, karena dia sudah punya tarekat. Jadi karena dia sudah punya tarekat, makanya dia tidak baiat. Nah, saya sudah punya tarekat, buat apa baiat ya? Ini biasa. Gitu. Yang kedua, ini karena orang yang tidak baiat ini mengaku hebat. Dia hebat. Dia mengatakan, saya lebih pintar. Saya pintar baca kitab. Saya bisa ini, saya itu. Dia tidak bisa. Dia mengagungkan dirinya sendiri. Dia mengatakan dia pintar. Padahal sabda Rasul SAW, orang yang mengaku pintar dan mengatakan orang lain bodoh, maka sebenarnya dialah yang bodoh. Kata Rasulullah. Jadi jangan mengikuti orang yang berkata, aku pintar, dia bodoh. Kalau ada orang berkata gitu, orang yang menilai orang lain bodoh, jangan ikuti. Dialah orang yang paling bodoh. Orang pintar tidak akan mengatakan dirinya pintar, selalu tawadu. Kalau saya apa? Saya tidak punya apa-apa. Tawadu. Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau kamu itu dengar ada orang mengatakan pintar, lalu menjelekkan orang lain, ini bodoh dan sebagainya, dia tidak tahu ini, tidak tahu itu, yang bodoh, kata Rasulullah. Jangan diikuti. Orang pintar ini nggak pernah menjelekkan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang aku pintar lalu menjelek-jelekkan orang lain, itu nggak pintar namanya. Dibenci oleh Allah. Ya, nggak boleh menjelekkan orang lain itu. Saya cerita itu sama teman saya. Yang ketiga, biasanya karena fitnah. Di fitnahnya orang yang punya tarekat tadi, wah jangan tarekat ini, gurunya ini kayak gini dan sebagainya. Ini fitnah. Biasanya orang tidak masuk tarekat karena fitnahnya. Jadi biasanya jangankan saya, Rasulullah SAW itu difitnah macam itu, dihina dengan berbagai macam hinaan, tapi sabar Rasulullah ini dikatakan pembohong. Rasulullah ini setiap keluar waktu subuh mau pergi ke masjid, rumah beliau ini pintunya pasti banyak kotoran untanya, dilempar sama orang-orang kafir itu, dikotori. Sabar Rasulullah. Bahkan Rasulullah setiap mau ke masjid selalu diludahi oleh orang kafir, diludahi. Sabar Rasulullah. Suatu waktu Rasulullah pergi ke masjid, tidak ada yang meludahi. Setiap saya ke masjid biasanya ada yang meludahi. Mana ini yang meludahi saya? Ada yang mengatakan, si fulan sakit ya Rasulullah, ayo kita jenguk. Rasulullah sabar, dijenguk orang. Sampai karena sabarnya Rasulullah, orang yang sakit yang tahu kapan dia akan mati. Masa ada yang tahu kapan dia mati? Nah, makanya kayak kamu ini, kamu bilang tidak siap, kayaknya udah tahu akan mati 100 tahun lagi. Tidak tahu, padahal mungkin saja kamu besok matinya. Tidak siap gimana? Kan kamu bilang tidak siap tadi, kan berarti kamu tahu kapan matinya. Iya ya. Akhirnya orang ini sadar dan berbaiat tarekat. Masya Allah, Allah memberikan hidayah kepadanya. Masya Allah. Itulah cerita singkat saya. Ya, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah madrasatul muslimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shlih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina. Ya Rabbi, jadikanlah kami hamba-Mu yang taat kepadamu, yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, yang sabar dengan segala ketetapan-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang cinta, berharap dan takut hanya kepadamu, istiqomah berjalan kepadamu, sanggup melawan malas dan putus asa, serta gangguan lain yang akan merusak hubungan kami denganmu. Tetapkan hati ini untuk selalu beribadah kepadamu ya Rabbi. Selamatkan kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, peluk erat kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Bila tidak kepadamu, lalu kepada siapa lagi kami harus meminta? Selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Rabb, selamatkan kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya qahhar ya sattar ya rabbal alamin.
Satu lagi ya Rabb, panjangkan umur kami dengan umur yang berkah, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama memperingati Haul Akbar guru besar kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى هناك تم ما رمنا من نظم بمولد زها متفردا فلنسعى للمولى المقدس ولنكن يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الغثوب لنا إلى المنجدا وعلى عوائدك لسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل مودا وبما الأمر يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بشرف النفس عن شهواتها وافكر فؤادها جمعا وبالفرج القريب تحدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر بالشر الحليف ومهدا ولديننا ثبت قوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفذ خلو محبة ولقارئ ولسامع يصل إليه ممجدا ولمجري عن الخير تسعيه واجعله عباد القبول ممهدا وأجب